Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aura Sani. Di video kali ini saya bakal bahas materi tentang sistem komputer. Sistem komputer udah gak asing lagi yang terdengar di telinga kita, karena kita hidup berdampingan dengan komputer atau alat elektronik seperti itu, contohnya handphone ataupun laptop yang biasa kita gunakan untuk bekerja dan belajar. Teman-teman, yuk kita masuk ke poin pertama, itu tentang definisi komputer. Jadi, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi, baik berupa teks, video, gambar, maupun audio. Nah, teman-teman, ternyata pada sistem komputer terdapat 3 bagian penting loh teman-teman, yaitu hardware, software, dan pengguna. Hardware atau biasa dikenal dengan perangkat keras adalah komponen-komponen yang terdapat pada komputer yang keberadaannya bisa dilihat dan disentuh. Contohnya seperti mouse, keyboard, CPU, RAM, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari hardware. Kemudian software. Software atau dikenal dengan perangkat lunak adalah komponen-komponen yang terdapat pada komputer tetapi keberadaannya tidak bisa dilihat dan disentuh. Software ini dapat diibaratkan seperti pikiran komputer, sedangkan hardware adalah otaknya. Analoginya seperti ini, bagaimana otak akan bekerja jika tidak berpikir. Nah, software ini ialah sistem perangkat lunak. Nah, teman-teman, poin yang kedua adalah jenis-jenis komputer. Langsung aja yuk kita lihat gambarnya. Nah, jenis-jenis komputer ini terdapat beberapa macam loh, teman-teman. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari mikrokomputer ini adalah ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua yaitu komputer personal atau PC. Komputer personal ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan menyimpan dan mengolah data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya seperti PC yang dirancang untuk ditaruh di meja dan laptop. Yang ketiga, mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat, mini komputer. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer-komputer lainnya nih, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat loh teman-teman. Superkomputer ini memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket.
Materi selanjutnya yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Ada berbagai jenis interaksi manusia dengan komputer. Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama yaitu berbasis GUI, Graphical User Interface. Graphical User Interface ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon, menu, dialog dengan button dan text box. Yang kedua yaitu antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Sistem operasi berbasis Command Line Interface ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Pada sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya loh teman-teman. Contohnya, perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirim data ke sistem untuk diolah. Dalam sebuah komputer, komponen-komponennya saling berhubungan ternyata teman-teman. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras, komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Pada saat sebuah komputer dalam keadaan hidup, sistem operasi hidup di atas perangkat keras dan mengendalikan perangkat keras serta melayani perangkat lunak. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Ada 10 ternyata teman-teman fungsinya. Yang pertama yaitu menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua yaitu mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Dan yang keempat, mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Sistem operasi menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Dan yang kelima yaitu mengelola file. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori atau folder. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi memuat program tersebut ke memori RAM. Yang kedelapan, mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori. Yang kesembilan, yaitu mengelola keamanan.
sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Dan yang ke-10 teman-teman, yang terakhir, yaitu menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bye bye teman-teman, dan see you next time.